Kita ke informasi pertama, Saudara. Kendaraan dinas Jeep milik TNI mengalami kecelakaan di ruas tol dalam kota Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kendaraan dinas milik TNI ini ringsek pada bagian depan setelah mengalami kecelakaan tunggal di ruas tol dalam kota Tanah Abang pagi tadi. Akibat kerasnya benturan, 2 orang yang berada di dalam mobil mengalami luka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Sementara pintu keluar tol Selipi sempat dialihkan hingga proses evakuasi. Satu beli ya? Atau kecelakaan lalu lintas di keluar tol gedung DPR MPR yang akan mengarah ke Selipi. Untuk kejadian kami mendapat informasi sekitar pukul 8:20. Nah, untuk korbannya, Bang? Untuk penumpang tadi saat kita cek di kendaraan terdapat 2 penumpang laki-laki dan perempuan mengalami luka ringan dan saat ini sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Diduga hilang kendali, sebuah truk box terbalik di jalan tol Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis siang. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas dari Tanjung Priok menuju arah pelabuhan macet panjang. Kecelakaan bermula saat truk dari arah Tangerang melaju kencang dan tidak melihat ada mobil di depannya. Kaget, kemudian sopir banting setir hingga membuat truk terbalik. Nggak terlalu kencang. Tiba-tiba depan abang ada mobil, terus banting ke kanan, ke kiri, langsung balik ya. Berapa orang tadi mau ada mobil bang? Ya. Berapa orang ada dalam mobil tadi? Sama kenek doang. Berdua doang sama kenek ya. Beralih ke informasi lain, Saudara, barang bukti penggeledahan yang sedang diusut Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri di sejumlah tempat kembali dibawa ke Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan taktis Brimob. Barang bukti yang disimpan ke dalam koper dan 1 orang yang diamankan dari salah satu TKP yang digeledah polisi dibawa ke Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada Kamis pagi menggunakan mobil Brimob. Sebelumnya pada kemarin malam sejumlah barang bukti hasil penggeledahan juga telah dibawa termasuk sebuah brankas terkait korupsi blackout batu bara PLN, Asabri dan Krakatau Steel. Polda Metro Jaya Jakarta memperketat penanganan atau penjagaan usai melakukan penggeledahan, terutama di area gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang menjadi lokasi penyimpanan barang bukti penggeledahan. Sejumlah anggota Brimob lengkap dengan senjata laras panjang juga terlihat berjaga, termasuk sejumlah kendaraan taktis yang disiagakan.
Sementara Kortas Tipikor Polri masih mendalami foto yang berada di lokasi penggeledahan sebuah rumah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Apakah foto itu merupakan pemilik rumah mewah? Kortas Tipikor Polri juga tidak menutup kemungkinan adanya lokasi tambahan yang akan digeledah jika memang diperlukan. Ini mohon waktu karena pada proses Pak, munduran dikit, Pak. Ya lanjut Pak. Pak, tapi itu foto Febri Diansyah benar Pak keluarganya Pak? Tunggu dulu. Pak, dikit Pak. Bapak udah ngeluarin statement adanya foto itu Pak. Benar Pak? Nanti. Permisi. masih didalami. Masih didalami ya Pak? Oke. Pak ada lokasi tambahan nggak Pak selain yang 12 Pak? Masih dikembangkan ya. Masih dikembangkan artinya akan bertambah Pak? Khusus itu. Bayar khusus merek bagus. Bajanya sekitar 2 lapis baja tapi yang penuh ya baja. Estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Ini merupakan atensi Bapak Presiden untuk dugaan-dugaan kasus korupsi. Polisi menggeledah 12 lokasi untuk mengusut 3 kasus dugaan korupsi. Salah satu lokasi penggeledahan berada di sebuah kafe dan money changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Penyidik membongkar sebuah berangkas dan menyita sejumlah barang bukti berupa uang dolar Singapura dan Amerika yang diduga terkait 3 kasus korupsi dan pencucian uang. Polisi memastikan 3 kasus korupsi ini sudah masuk tahap penyidikan namun belum menetapkan tersangka. Ditemukan sejumlah uang Singapura dolar dan US dolar. Ini masih dalam tahap penghitungan. Dugaan tindak pidana pencucian uang, artinya money launderingnya dengan menggunakan sarana dan fasilitas dari money changer. Ini masih dugaan, tetapi apabila nanti itu akan sudah ada temuan, baik itu dokumen, alat-alat bukti lainnya yang pada saat penggeledahan akan kami jadikan ini sebagai petunjuk dan barang bukti, alat bukti di dalam proses penyidikan. Sampai dengan saat ini apakah sudah ada nama tersangkanya, Pak? Ya, ini masih dalami dari hasil keterangan dan barang bukti yang ada, keterangan saksi-saksi. Tak hanya kafe di Jakarta, polisi juga menggeledah sebuah rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor. Sebuah berangkas ditemukan berada di kamar utama tersembunyi di dalam sebuah lemari. Seorang ahli kunci yang menjadi saksi mata penggeledahan menyebut berangkas dibuat dengan sistem keamanan yang baik dan didesain untuk menyimpan barang karena di dalam ruangan tersebut tersimpan banyak koper. Bayar khusus merek bagus, merek cuk. Kalau ukurannya tuh Ukurannya kurang lebih 1 meteran lah. 1 kali 1 meter lebih. Iya, 1 meter lebih kayaknya. berapa kali berapa? Kurang lebihnya 1,5 meter kali 80-an. Di dalam tembok tertutup Dari tembok itu Pak, dalam tembok. Jadi dibongkar berarti? Cuma itu pintu berangkas. Di dalamnya tembok ruangan. Oh. 1 meter, 1,5 meter lah. Mirip-mirip udang mungkin ya. Mirip udang. Ada apa aja di dalamnya, Pak? Koper yang saya lihat di koper. Penyidik menemukan 7 koper yang menyimpan uang dan 74 kg emas yang diduga terkait dugaan 3 kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Uang dalam valuta asing dan 74 kg emas ini ditaksir mencapai 476 miliar rupiah. Polisi juga menyita sejumlah dokumen dan foto diduga pemilik rumah. Yang pertama 74 kg emas batangan. Kemudian 4.767.300 USD. Kemudian 14.083.800 SGD. Kemudian 100 juta rupiah. Estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Kemudian kita juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone, kemudian beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah. Polisi saat ini masih menyelidik sejumlah barang bukti berupa uang miliaran rupiah, emas, dan dokumen yang diduga terkait kasus blackout batubara
Asabri, dan Krakatau Steel. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menjelaskan soal penjagaan kediaman jaksa merupakan permintaan Kejaksaan Agung. Sementara penggeledahan oleh polisi terkait kasus korupsi di sejumlah lokasi merupakan proses yang berbeda dan berada di bawah kewenangan Polri. Kapuspen TNI menjelaskan pengamanan jaksa benar bahwa pengamanan tersebut dilakukan atas permintaan institusi kejaksaan dan telah dikoordinasikan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, sebagaimana Perpres nomor 66 tahun 2025 yang berkaitan dengan perlindungan kepada jaksa dalam melaksanakan tugasnya. Pengamanan itu tidak berkaitan dengan isu lain yang saat ini berkembang. Adapun mengenai informasi adanya penggeledahan oleh Polri terhadap sejumlah lokasi, hal tersebut merupakan proses yang berbeda dan menjadi kewenangan Polri. Komisi 3 DPR RI mendukung tindakan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Batubara Polri dalam mengusut kasus korupsi blackout batubara. Komisi 3 meminta agar dugaan kasus korupsi ini diusut tuntas dan transparan serta independen. Komisi 3 meminta agar siapapun yang terlibat dalam kasus korupsi ini mendapat proses hukum. Harus diusut tuntas dalam koridor presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen. Siapapun yang terlibat dalam korupsi batubara ini harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat signifikan, tetapi juga berdampak terjadinya pemadaman listrik di beberapa daerah. Lebih lengkap terkait penyidikan sejumlah barang bukti uang ratusan miliar rupiah dan 74 kg emas dalam 3 dugaan kasus korupsi. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Renata Panggalo dan juru kamera Bimo Wicaksana. Renata, apakah hingga sore hari ini sudah ada penetapan tersangka setelah polisi menggeledah belasan tempat serta menyita sejumlah barang bukti? Renata. Sejauh ini belum ada, Cynthia dan juga saudara. Memang kalau yang kami pantau sejak pagi, yang paling baru ini memang pada pukul 10 tadi polisi ini membawa sejumlah barang bukti yang memang merupakan hasil penggeledahan dari salah satu titik di antara 12 titik yang sudah dilakukan penggeledahan oleh kepolisian, yaitu rumah mewah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Kalau yang kami ketahui memang beberapa barang bukti yang kemudian disita polisi ini diantaranya adalah uang tunai dalam bentuk mata uang asing yang kalau dikonversi ke rupiah ini sekitar 476 miliar, kemudian ditemukan juga 74 kg emas dan juga ada foto dan figura. Ini yang kemudian juga sempat disinggung oleh Kepala Kortas Tipikor Polri, yang dimana memang dari kepolisian masih terus berupaya untuk mengembangkan kasus ini, termasuk juga apabila kemudian keterkaitan antara foto dan juga kepemilikan rumah ini ada. Namun sampai dengan saat ini memang kami awak media masih menantikan atau masih terus berupaya menggali informasi berkaitan dengan pengembangan yang sudah dilakukan. Kalau yang kita ketahui tadi 12 titik sudah dilakukan penggeledahan, sudah disentul, kemudian ada juga di Cipete. Memang 2 lokasi ini menjadi menonjol, yaitu kafe dan juga money changer yang juga ditemukan beberapa barang bukti dan disita oleh kepolisian. Kalau di kafe ini ada dokumen, kemudian handphone, uang asing yang kemudian dikonversi ini sekitar 60 miliar rupiah, dan juga ada 3 orang pegawai kafe yang kemudian
juga turut dibawa dari penggeledahan tersebut. Sedangkan kalau yang di money changer, Cynthia dan juga saudara, dari informasi yang kami dapatkan memang ada 71 item barang bukti yang kemudian juga ada ditemukan 7,2 miliar rupiah uang tunai yang dalam bentuk mata uang asing. Ini yang kami tanyakan kepada kepolisian bagaimana pengembangannya, apakah pihak-pihak yang kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya ini sudah dilakukan pemeriksaan dan apakah nantinya akan ada penetapan tersangka. Namun tadi juga yang kami amati tadi sore sekitar pukul 3 kami melihat ada Kadif Humas Polri bersama juga dengan Karopenmas Divisi Humas Polri yang keluar dari titik kami melaporkan di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Mereka tidak banyak berbicara. Tadi saat keluar wartawan sempat berusaha bertanya apa kemudian maksud dan tujuan kedatangan, apa hasil dari pertemuan. Namun mereka langsung mengarah ke mobil. Tadi sempat wartawan sudah sempat menyerah begitu ya untuk bertanya karena sudah masuk ke dalam mobil. Namun tiba-tiba dari Kadif Humas Polri ini kemudian menurunkan kaca dan menyampaikan bahwa nanti dijadwalkan. Konteksnya apa ini yang masih kami terus upayakan gali begitu, apakah ini maksudnya akan dijadwalkan rilis dari kasus ini atau seperti apa. Namun yang kami ketahui sampai dengan saat ini, Cynthia dan juga saudara, bahwa memang dari serangkaian penggeledahan yang sudah dilakukan kepolisian setidaknya ada 3 kasus dugaan korupsi yang sedang diusut yang merupakan joint investigation dari Kortas Tipikor Polri dan juga Polda Metro Jaya. Dalam hal ini Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Di antaranya adalah kasus dugaan korupsi batubara, kemudian Asabri dan juga di lingkungan Krakatau Steel. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Renata Panggalo melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Usai jeda saudara, 3 warga tewas diduga akibat ledakan mortir di Kampung Ciparang, Cipatat, Bandung Barat, Jawa Barat pada Rabu kemarin. Udah siap. Kenapa tiba-tiba aku sakit kepala sebelah ya? Untung aku selalu sedia obat andalanku untuk meringankan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Obat sakit kepala sebelah juga redakan sakit